Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa lana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad. Dan di sini pada malam hari ini kita mengadakan talkshow terkait seputar tema Maulid Nabi Muhammad. Dan di sini kita mengangkat tema inspirasi keteladanan Nabi dalam membangun umat. Tak lupa sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain Nabi Muhammad itu sebagai yang kita nantikan besok syafaatnya di hari Yaumul Qiyamah nanti, selain itu juga Nabi Muhammad itu sebagai figur atau suri tauladan dan sekaligus contoh dari pemimpin umat terbaik. Pada materi kali ini, talkshow materi kali ini, yakni inspirasi keteladanan Nabi dalam membangun umat, kita ditemani oleh beliau Bapak Dr. G. Haji Jamal Makmur MA. Beliau ini adalah pengarang buku dan bukunya juga banyak terkait Islam yang berintegrasi. Ada banyak bukunya seperti Islam ekonomi atau fikih ekonomi, fikih sosial atau tasawuf secara sosial, dan tak kalah juga buku yang beliau sangat tak kalah penting lah, yaitu buku jihad dalam hal keilmuan dan kebangsaan pesantren. Dan masih banyak buku-buku beliau yang menarik untuk dibaca sebagai bentuk pembekalan kita sebagai seorang yang Islam berintegrasi. Kemudian langsung mawon, dalam acara talkshow kali ini tema ini adalah Maulid ya, masih dalam rangka memperingati Maulid. Tapi spesial hari ini adalah talkshow. Langsung mawon kita mulai pembahasannya Pak, terkait apa sih yang dimaksud atau makna dari Maulid Nabi itu sendiri seperti apa sih Pak? Monggo Pak. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moderator Mas Khalis yang saya cintai, para pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah pada malam hari ini, malam Rabu, kita bisa memulai talkshow perdana yang diselenggarakan oleh Masjid Sirajul Anam dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kira-kira makna utama dari kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Makna esensial dari pengeringatan Maulid Nabi adalah merefleksi gerak transformasi yang digaungkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi adalah sosok pahlawan kemanusiaan yang berhasil melakukan transformasi atau perubahan fundamental
Dari asalnya jahiliyah, orang-orang Arab itu miskin ilmu, miskin wacana, miskin informasi, menjadi kaya ilmu, kaya wawasan, kaya informasi. Dari yang asalnya orang Arab itu miskin akhlak, miskin moralitas, amoral, jauh dari nilai-nilai moralitas yang luhur, menjadi kaum yang sangat moralis, menjadi individu dan masyarakat yang sangat menghargai nilai-nilai akhlakul karimah, nilai-nilai kesantunan, nilai-nilai ketimuran, nilai-nilai kerendah dirian, tawadhu, nilai-nilai berbakti kepada orang tua, nilai-nilai kesetia kawanan sosial, dan lain-lain. Yang ketiga, Nabi Muhammad itu sosok transformer, pengubah sejarah. Asalnya orang Arab itu tidak tahu yang namanya politik kemanusiaan. Diubah oleh Kanjeng Nabi, dipimpin oleh Kanjeng Nabi menjadi politik kemanusiaan. Satu kepemimpinan yang menempatkan kemanusiaan pada posisi yang sangat mulia. Manusia adalah makhluk Tuhan yang paling mulia. Tidak boleh membunuh perempuan, tidak boleh menganiaya budak, tidak boleh menindas rakyat, tidak boleh mengorbankan kepentingan masyarakat demi kepentingan pribadi. Jadi siasah politik yang dibangun oleh Nabi adalah siasah insaniyah, politik yang menghormati dan memuliakan manusia. Jangan sampai politik yang menindas, politik yang arogan, politik yang tidak memanusiakan manusia. Yang keempat, Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu sosok yang mengubah perempuan dari makhluk yang tidak diperhitungkan menjadi sosok makhluk yang sangat diperhitungkan. Perempuan sebelum datangnya Islam adalah sosok kaum marginal, tidak punya peran publik. Sejak adanya Nabi, maka perempuan menjadi salah satu elemen utama masyarakat kita di dalam mengembangkan potensi di tengah-tengah masyarakat. Kemudian yang terakhir, Nabi itu sosok yang mengubah anak-anak muda. Anak-anak muda yang asalnya pasif, yang asalnya stagnan, yang asalnya terdegradasi oleh nilai-nilai jahiliyah, diubah Nabi menjadi anak muda yang optimis, yang punya big dream, mimpi yang besar, yang punya vitalitas, yang punya motivasi yang besar untuk menjadi pemain utama di panggung peradaban umat manusia. Jadi ada 5 legacy, ada 5 peninggalan Nabi yang harus menjadi refleksi bagi kita umat Islam, bahwa Maulid Nabi tidak sekedar membaca berjanji, tidak sekedar melantunkan, melangitkan doa, tetapi melihat ke belakang bahwa Nabi kita yang kita peringati hari kelahirannya ini adalah sosok yang hebat, sosok transformer, pengubah sejarah manusia, dan tidak hanya di Jazirah Arabia. Misi kerasulan Muhammad adalah rahmatan lil alamin, untuk semua umat manusia, termasuk juga di negara kita Indonesia. Jadi
hikmah terbesar dari Maulid Nabi adalah refleksi kita sebagai umat beliau bahwa kita harus meneruskan gerak perubahan sejarah yang dirintis oleh Nabi. Kita tidak cukup hanya membaca namanya, melakukan doa, tetapi harus mengikuti jejak perjuangan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Kanjeng Nabi itu kan punya wujud dari transformasi gitu ya Pak. Kemudian sifat yang harus diteladani untuk kita sebagai generasi sekarang mungkin itu apa gitu Pak? Mungkin kalau sifat yang harus diteladani apa? Terima kasih para pemirsa yang berbahagia, Mas Khalis yang saya cintai. Pertanyaan yang luar biasa. Mengapa Kanjeng Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sukses di dalam mengubah masyarakat dari 5 bentuk yang tidak ideal ke bentuk yang ideal yang tadi saya sampaikan? Satu, tentu saja karena intervensi Allah, karena bimbingan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dawuhnya Kanjeng Nabi, "Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Jadi yang mendidik, membimbing, meremot Nabi itu Allah secara langsung. Yang kedua, bagaimana kita meneladani bagaimana Allah membimbing Nabi menjadi insan kamil, manusia yang sempurna. Maka inilah yang harus kita teladani. Wa inna lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sebelum kita mengubah keluarga, lingkungan dan masyarakat bangsa kita, maka kita harus mengubah diri kita sendiri. Jadi mengapa Nabi bisa mengubah masyarakatnya? Karena Nabi mampu mengubah beliau, karakter beliau sendiri. Maka dalam konteks ini, sebagaimana dawuh ulama-ulama kita, minhum Al-Habib Muhammad Quraisyihab, ada 4 sifat utama yang selalu dipegang oleh Nabi, yang harus menjadi inspirasi kita umat Nabi. Pertama adalah siddiq. Siddiq itu jujur, orang yang berpikir benar, orang yang bertindak jujur dan benar. Orang tidak mungkin berpikir benar dan bertindak benar kalau hatinya busuk. Jadi orang yang siddiq itu orang yang hatinya bersih, jernih, sehingga bisa berpikir jernih dan jujur, bertindak jujur dan benar. Tidak mungkin orang siddiq ketika hatinya busuk, hatinya kotor, licik, kejam. Tapi siddiq adalah sifat utama Nabi yang lahir dari kebeningan hati. Qad aflaha man tazakka, orang yang betul-betul hatinya disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tugas kita umat Islam, kita semua, wa ma atakumur rasulu fakhudhuh, maka kita harus berjuang, berusaha hati kita bersih, sehingga cara berpikir kita bersih, tindakan kita bersih, jujur dan benar. Jujur ini, siddiq ini adalah kunci integritas moral kita. Kalau kita tidak siddiq, maka kita tidak mungkin punya sifat yang kedua, yaitu amanah, dapat dipercaya, tanggung jawab. Apa amanah ini? Amanah adalah totalitas. Kata Mbah Yai Sahal, manusia punya 2 tanggung jawab. Satu sebagai Abdullah, hamba Allah, tugasnya ibadah. Kita melakukan sholat, kita melakukan puasa, haji, umroh. Ini karena kita amanah Allah yang pertama adalah Abdullah, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Yang kedua, kata Mbah Yai Sahal, tugas kita manusia adalah khalifatullah,
pemimpin di muka bumi yang tugasnya imaratul ard, meramaikan bumi dengan program-program yang positif dan konstruktif. Meramaikan masjid ini misalnya adalah tugas kita sebagai khalifatullah. Jadi amanah adalah totalitas kita mengemban tugas sebagai Abdullah, hamba Allah, dan sebagai khalifatullah. Tentu khalifatullah ini akan berkembang. Kalau Anda belum menikah, Anda belum punya tanggung jawab sebagai suami. Kalau Anda sudah menikah belum punya anak, beda ketika Anda menikah punya anak, Anda punya tugas sebagai seorang bapak. Ketika Anda menjadi guru, Anda punya tugas tanggung jawab sebagai guru. Ketika Anda menjadi pemimpin di tengah-tengah masyarakat, tanggung jawab Anda akan terus meningkat. Sebagai individu, sebagai kepala keluarga, sebagai seorang bapak, sebagai pemimpin di tengah-tengah masyarakat, sebagai anggota organisasi sosial keagamaan misalnya, dan lain-lain. Jadi orang yang amanah itu orang yang punya jiwa pengabdian yang tinggi karena ada prinsip totality. Kata para pakar, Kanjeng Nabi menerima wahyu sejak usia 40 tahun sampai 63 tahun. Hidupnya penuh dengan resiko, penuh dengan ancaman, penuh dengan kecaman. Tetapi semua dilakukan Nabi karena beliau adalah Al-Amin, orang yang sangat terpercaya. Karena beliau mengabdikan totalitas hidupnya sebagai Abdullah dan Khalifatullah. Yang ketiga adalah, mungkin saya dahulukan dulu yang fatonah. Fatonah ini maknanya cerdas. Cerdas ini tentu kalau Nabi semuanya, cerdas genetiknya, cerdas otaknya. Tapi kalau saya ingin memaknai fatonah yang paling penting menurut kita umat Nabi adalah semangat yang membara untuk memburu ilmu. Karena setiap manusia itu makhluk yang jenius. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Maka kecerdasan manusia itu beda-beda. Ada multiple intelligence, ada kecerdasan majmuk. Tetapi fatonah saya mengartikan di mana kita punya semangat yang membara untuk memburu ilmu, itu kita sudah punya sifat fatonah. Jadi orang yang setiap hari membaca buku, membaca kitab, orang yang setiap hari menulis karya, orang yang setiap hari mendengarkan talk show, mendengarkan ceramah dari para kiai, menyerap ilmu, dia punya al-hirs, punya semangat yang tinggi untuk menyerap ilmu. Itu namanya fatonah. Maka dengan sendirinya orang kalau punya semangat itu, dia akan fatonah, akan cerdas. Karena fatonah lahir dari mahabbatul ilmi, cinta ilmu. Dan tidak ada agama yang melebihi Islam yang mendorong kita para pemirsa untuk mengembangkan ilmu. Satu contoh ya, para kiai kalau mengaji kitab namanya Lubabul Hadis, inti hadis, yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Jalaluddin As-Suyuti. Di dalam kitab itu muqaddimahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh kepada sahabatnya yang luar biasa namanya Abdullah bin Mas'ud, salah satu sahabat yang diboyong oleh Sayyidina Ali ke Irak membangun pemerintahan dan kemudian Irak menjadi pusat ilmu. Ada dinasti Abbasiyah pada saatnya menjadi pusat peradaban ilmu. Apa kata Nabi? Ya benar Mas'udin, wahai Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi, engkau duduk sebentar mendengar talk show malam ini misalnya. La tamusu qalaman wa la taktubu harfan, engkau tidak membawa pena, juga tidak membawa buku, tidak menulis apapun. La tamusu qalaman, tidak menyentuh pena, wa la taktubu harfan, khairun laka min itti raqabah. Itu lebih baik, useful, lebih berguna daripada membebaskan 1000 budak. Itu bagaimana motivasi Nabi? Duduk sebentar membaca buku 5 menit, 7 menit,
10 menit, 15 menit itu lebih baik, lebih berkualitas, lebih berdaya manfaat jangka panjang daripada membebaskan 1000 budak. Wa nadruka ila wajhil alim khairun laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah. Engkau memandang wajah orang alim kayak Mbah Sahal, Mbah Dula Salam, Mbah Maimun, Mbah Suyuti, ulama-ulama kita, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab, yang fotonya ada di sini, Gus Dur, Kiai saya Mbah Payumi, Kiai Ali Yafi, Kiai Suyuti, Kiai Nafe, Mbah Bisri Mustafa. Memandang wajah orang alim ini itu lebih baik, pahalanya lebih besar daripada bersedekah 1000 kuda. Coba bayangkan, wa salamuka ila alim khairun laka min ibadati alfisana. Engkau mengucapkan salam sowan sama orang alim, assalamualaikum, itu lebih besar pahalanya daripada beribadah 1 tahun, 1000 tahun daripada beribadah 1000. Ini bagaimana Islam mendorong terutama anak-anak muda ya, untuk mencintai ilmu. Anda datang ke perpustakaan membaca buku 7 menit, 15 menit itu lebih baik daripada Anda membebaskan 1000 budak. Tidak ada agama sebesar Islam yang mendorong umatnya untuk fatona, untuk cerdas, untuk mencintai ilmu. Karena kunci orang cerdas itu adalah mahabbatul ilmi. Dan yang terakhir adalah tabligh. Ketika Anda sudah punya ilmu, Anda sudah mendapatkan pencerahan dari para kiai, dari cendekiawan, jangan untuk diri Anda sendiri, tapi harus di-share, harus disebar kepada orang lain. Maka Syekh Ali As-Sabuni dalam kitab Rawaiul Bayan fi Tafsir Ayatil Ahkam mengatakan, katimul ilmi mal'un, orang yang menyembunyikan ilmu itu dilaknat oleh Allah. Maka kita tidak boleh menyembunyikan ilmu. Tugas orang alim ketika dia sudah menguasai ilmu, mendalami ilmu, harus nasrul ilmu. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Jadi orang yang menyembunyikan ilmu, tidak tabligh, tidak mau menyampaikan ilmu Al-Quran, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu akhlak, ilmu tasawuf kepada orang lain, imma bil qalam, ada kalanya dengan menulis, imma bil lisan, ada kalanya dengan orasi, ceramah dan lain-lain. Kalau sekarang imma bil Facebook, imma bil Twitter, Instagram, TikTok, tidak mau hanya untuk dirinya sendiri, maka dilaknat oleh Allah. Karena ilmu itu tidak untuk diri sendiri, harus untuk orang lain. Karena sifat ilmu itu islahun nas, memperbaiki manusia. Saya kira itu. Terima kasih Pak. Ini kan tadi ada seputar apa ya, sejarah. Ini membahas sejarah. Tadi masa penurunan wahyu itu kan Nabi Muhammad mengalami yang namanya banyak problematik, banyak tantangan. Itu apa saja sih Pak? Semisal tantangan Nabi dalam berdakwah apa saja kan? Kalau yang menurut Pak Jawan yang harus menjadi sebuah tantangan yang terkhusus Pak. Terima kasih. Orang yang sukses itu adalah orang yang berhasil melalui gelombang. Semakin besar gelombang, semakin besar tantangan, semakin besar orang itu menjadi orang sukses. Maka Nabi bersabda, "Idza ahabballahu 'abdan ibtala." Kalau Allah mencintai kita, pasti Allah akan menguji. Semakin besar tantangan ujian, maka Allah semakin cinta kepada kita. Itu filosofi yang harus kita pahami, sehingga tantangan itu bukan membuat kita mundur, tetapi kata Prof. Nuh, orang cerdas itu orang yang selalu berpikir solusi, bukan orang yang berpikir masalah. Orang bodoh adalah orang yang memikirkan masalah. Kenapa ada ini? Kenapa ada ini? Kalau orang cerdas berpikirnya how,
berpikirnya why, bagaimana solusi dari masalah ini, mengapa ada masalah ini, ditelusuri kemudian bagaimana solusinya. Karena sebesar apapun masalah pasti ada jalan keluarnya. Nah, sebagaimana buku-buku sejarah yang saya baca, yang ditulis oleh Al-Habib Muhammad Quraish Shihab, yang ditulis oleh Hussein Haikal, yang ditulis oleh Martin Ling, saya baca terjemahnya, yang ditulis oleh Sofiyuddin Ar-Rahiqul Maktum, kita bisa memahami bahwa tantangan yang dihadapi Nabi Muhammad SAW itu sangat besar. Yang pertama adalah tantangan internal. Tantangan internal ini maksudnya tantangan yang ada di kufaru Makkah, orang-orang kafir Makkah. Kita mengenal paman Nabi yang disurat dalam Al-Quran, namanya Abu Lahab. Ada juga partnernya namanya Abu Jahal. Ada juga tokoh namanya Sofyan. Jadi tantangan internal ini betul-betul menjadi ujian berat bagi Rasul. Tetapi memang tidak ada sosok pembaharu yang tanpa tantangan. Yang kedua, tantangan eksternal, tantangan dari luar. Jadi kalau kita baca buku-buku sejarah, maka pada era Nabi itu memang ada dua imperium besar, imperium Romawi dan Persia. Jadi ada kerajaan-kerajaan banyak. Apakah mengikuti agama Majusi, Nasrani? Jadi tantangan Nabi pada awal membangun Islam tentu tantangan internal dulu, orang-orang kufar Makkah. Kemudian ketika Nabi sudah sukses di Madinah, membangun pemerintahan di Madinah, baru kelihatan tantangan eksternal dalam bentuk kerajaan-kerajaan yang ada di sekitar Arabia, sampai puncaknya ke rezim Romawi dan Persia. Maka sekali lagi ini pelajaran yang berharga bagi kita. Jangan hanya melihat periode Madinah dalam perjuangan Nabi, karena periode yang sesungguhnya adalah periode Makkah. Orang itu sering hanya melihat kesuksesan Nabi, sedangkan Nabi lebih lama di Mekah daripada di Madinah. Nabi di Mekah kurang lebih 13 tahun, sementara di Madinah sekitar 10 tahun. Jadi kesuksesan Nabi itu dilalui setelah berakit-rakit ke hulu, setelah bersakit-sakit yang luar biasa di Mekah. Tidak banyak pengikut Nabi di Mekah, dan ketika di Mekah para pengikut Nabi dan Nabi sendiri dianiaya, diseksa, dan diembargo. Pernah diembargo, ada yang berpendapat 2 tahun, ada yang 3 tahun. Semua pengikut Nabi ditempatkan di satu kabilah, di satu tempat, dan tidak boleh berinteraksi secara sosial ekonomi. Disinilah kemudian harta Sayyidah Khadijah habis untuk memberikan makan para pengikut Nabi. Jadi tantangan di Makkah luar biasa. Nabi frustasi. Nabi pernah ke Taif, justru dilempari sampai berdarah. Tetapi cahaya Islam yang hampir hilang dan redup itu injury time di periode Makkah. Allah memberikan sinar-sinar Islam. Setiap kali musim haji, Nabi selalu merayap untuk berdakwah. Dan alhamdulillah Allah memberikan lampu. Ada Bai'ah Aqobah Ula, Bai'ah Aqobah Saniyah, dan pengikut Nabi yang dari Madinah semakin banyak ketika proses ketika proses
di akhir penghujung periode Mekah sebelum beliau berhijrah kembali. Artinya apa? Jangan menyerah ketika ada masalah. Mungkin ketika Anda sudah tidak kuat, mata nasrullah ala inna nasrul qarib. Kapan ini Allah menolong kita? Percayalah, pertolongan Allah itu sangat dekat. Maka Nabi selalu berusaha, meskipun hampir putus asa, meskipun ditentang, tetapi kegigihan Nabi ini yang perlu kita contoh. Seandainya bulan ya dipecah menjadi dua, satu di tangan kanan, dua di tangan kiri, saya tidak akan pernah menyerah mendakwakan Islam. Mungkin ada dua kemungkinan, saya mati, yang kedua Islam akan tegak jaya di muka bumi ini. Jadi itu tadi yang saya sampaikan, totalitas. Jadi sukses dan tidak urusan Allah. Tugas kita manusia adalah ikhtiar. Nah, dan itu Nabi berhasil menghadapi tantangan internal dan eksternal dengan pertolongan Allah, kekompakan para sahabat. Nabi mampu membangun Islam, fondasi yang kokoh untuk seluruh umat manusia. Terlepas dari tantangan yang begitu ekstrim ya Pak, terkait internal, eksternal, kemudian dari Pak Jamal sendiri, untuk kita sebagai generasi sekarang tentunya butuh yang namanya keteladanan, inspirasi dari Nabi Muhammad itu tersendiri Pak. Mungkin dalam mengembangkan atau pembentukan pembangunan umat itu sendiri, menurut Pak Jamal seperti apa? Para pemirsa yang berbahagia, nanti kita ada sisi tanya jawab ya. Jadi mungkin di kolom komen Facebook mungkin bisa dilihat apakah ada pertanyaan dari pemirsa, karena lebih komunikatif, lebih interaktif, tentu lebih baik. Mungkin ini yang kita angkat di dalam talkshow kita yang pertama kali ini, inspirasi keteladanan Nabi dalam membangun umat. Apa kira-kira inspirasi keteladanan Nabi di dalam membangun umat sehingga Nabi mampu kemudian membangun pemerintahan yang kokoh, membangun Islam yang berwibawa, membangun peradaban kemanusiaan yang luar biasa. Inspirasi yang pertama dari keteladanan Nabi adalah membangun pendidikan. Dalam salah satu acara guru kami, guru kita semua, Kiai Haji Maimun Zubair, menerangkan keberhasilan dakwah Nabi tidak lepas dari falsafah Iqra, membaca. Jadi Nabi berhasil membangun umat manusia, membangun bangsa, membangun kemanusiaan. Pertama adalah menggalakkan pendidikan. Pendidikan ini harus maju, pendidikan ini harus unggul. Maka di dalam buku Muhammad The Super Leader Super Manager, Profesor Dr. Syafi Antonio menjelaskan bahwa pada era Nabi itu banyak sekali lembaga pendidikan. Satu namanya Darul Arqam. Ketika di periode Makkah, Nabi mengajar sahabatnya yang berjumlah kurang lebih 30 di rumah Al-Arqam, sahabat Nabi. Kemudian pada periode Madinah, pusat pendidikan Nabi satu ada di masjid. Jadi masjid ini betul-betul menjadi center of excellence, pusat keunggulan umat Islam. Jadi tidak hanya untuk jamaah, masjid betul-betul menjadi halaqah ilmi. Para sahabat menunggu Nabi untuk menyerap, mendengar dawuh-dawuh Nabi, ilmu-ilmu Nabi, melihat al-aqwal dan ahwal Nabi. Yang kedua ketika di Madinah, kata Profesor Syafi Antoni, itu ada namanya as-sufah. Jadi sufah itu bangunan yang terhubung dengan masjid, di mana kata guru kami namanya Profesor Dr. Haji Ali Mustafa Yaakob, ketika saya di Jakarta, itu ada 400 orang sahabat yang secara ekonomi di bawah itu berada di
kamar itu di sebelah masjid itu, nempel dengan masjid. 400 orang ini diberi beasiswa oleh Nabi dan sahabat yang kaya-kaya, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Abu Bakar, yang kaya-kaya, Zaid bin yang kaya-kaya, banyak ya dari sahabat Nabi itu memberikan donasi, memberikan beasiswa untuk keperluan makan sehari-hari para sahabat itu. Dan Ahlus Sufa ini selalu menunggu Nabi, mengaji sama Nabi. Salah satu keluaran output Ahlus Sufa adalah Abu Hurairah yang meriwayatkan begitu banyak hadis dari Nabi sampai kepada kita itu. Jadi masjid dan Sufa, Ahlus Sufa ini menjadi dua pendidikan yang betul-betul diperhatikan oleh Nabi. Bahkan para tawanan perang itu salah satu syarat bebasnya dia harus mengajar baca tulis 10 anak. Jadi Asra Badrin, tawan-tawanan perang Badar itu bisa bebas kalau mengajar literasi baca tulis 10 orang anak muslim. Ini menunjukkan bahwa kebangkitan Islam pasti dimulai dari kebangkitan ilmu. Kalau ingin kampung kita, desa kita, tempat kita maju, maka nahdlatul ilmi adalah kuncinya. Kebangkitan ilmu adalah kuncinya. Ketika pendidikan ini maju, kebangkitan ilmu ini bergerak dengan masif, eskalatif, cepat, maka pasti desa itu akan menjadi Madinatul Ilmi, kota ilmu. Kita lihat di Hajar, di Raudhatul Ulum Buyana, kita lihat di Lirboyo, di Sarang, ya, di Pelosok, di Kudus, semuanya itu menjadi Madinatul Ilmi. Ketika satu tempat itu menjadi pusat ilmu, maka pasti maju. Itu pasti. Maka Nabi membangun umat ini pertama adalah dengan bitoriqah at-tarbiyah, dengan metode pendidikan. Jadi pendidikan ini harus direvitalisir, pendidikan ini harus dibangkitkan, harus dikembangkan, harus menjadi pendidikan yang maju, yang unggul. Ini yang pertama. Yang kedua, inspirasi dari Nabi adalah membangun ekonomi umat. Kita tahu bahwa Nabi itu punya pengalaman berdagang ya dengan Sayyidah Khadijah. Kata Mbah Yai Syahal Mahfud, ketika Nabi hijrah ke Madinah, setelah membangun masjid, maka Nabi membangun pasar. Ini menunjukkan bahwa Nabi punya kepedulian yang besar terhadap ekonomi umat. Maka ad-dunya mazru'atul akhirah, dunia adalah taman akhirat. Oleh karena itu di dalam Al-Quran Allah berfirman wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Maka dunia ekonomi ini harus kita gerakkan. Tidak cukup dengan pendidikan yang maju. Masyarakat kita butuh makan. Masyarakat kita butuh sandang pangan. Kebutuhan pokok sekarang berkembang. Tidak hanya sandang pangan dan papan. Ada kebutuhan pendidikan, ada kebutuhan kesehatan. Maka ekonomi ini harus dibangkitkan. Orang Islam harus menjadi manusia-manusia yang mandiri, manusia yang punya skill untuk memproduksi, untuk menghasilkan pendapatan. Dan Nabi, kata Mbah Yai Sahal, setelah membangun masjid sebagai pusat pendidikan, kemudian membangun pasar sebagai pusat kegiatan ekonomi umat. Ini tentu visi yang luar biasa, bahwa ekonomi itu sesuatu yang tidak bisa ditunda-tunda. Everyday kita setiap hari butuh makan. Setiap hari kalau sakit kita harus cepat ke dokter. Dan semuanya butuh kecukupan materi. Oleh karena itu bekerja itu wajib di dalam pandangan Islam. Al-Imam Yusuf Al-Qaradawi dalam kitab Al-Faqrah wa Kaifa 'Alajaha Islam, kemiskinan dan bagaimana Islam menjawab, itu pertama adalah al-amal. Semua orang Islam wajib bekerja. Maka membangkitkan ekonomi umat, Nabi dengan membangun pasar supaya semua orang bisa bekerja. Di pasar itu tempat transaksi bisnis. Yang ketiga, saya kira tiga saja ya.
inspirasi dari keteladanan Nabi dalam membangun umat adalah menegakkan hukum dengan seadil-adilnya. Di dalam kitab Min Kunuzis Sunnah Dirasah Lughawiyah Adabiyah karya Syekh Ali As-Sabuni. Syekh Ali As-Sabuni ini seorang mufassir dan muhaddis yang kata Kiai Dr. Afifuddin Duryat ini mufassir muhaddis terbaik abad ini karena punya 9 karya di dalam tafsir hadis. Beliau punya syarah Sahih Bukhari, beliau punya tafsir yang luar biasa. Di dalam kitab ini Syekh Ali As-Sabuni itu mengisahkan ada seorang perempuan bangsawan Makhzumiyah dari Banu Makhzum. Banu Makhzum itu termasuk kabilah terhormat minal ashraf Quraisy. Jadi ada Banu Muthalib, ada Banu Hashim, juga ada Banu Makhzum itu. Kabilah terpandang. Kemudian dari Banu Makhzuminya ini ada perempuan yang mencuri. Kemudian ramai. Ini ada orang yang terhormat, ibarat sekarang anaknya menteri atau anaknya presiden mencuri, korupsi. Kemudian udah kita aja PDKT, kita matur karo Kanjeng Nabi supaya membebaskan perempuan ini jangan sampai dihukum. Kemudian mereka memilih Hibbun Nabi namanya Usamah bin Zaid. Zaid bin Harisah ini orang yang pernah diambil anak Nabi, kemudian ketika Islam mengharamkan adopsi, kemudian beliau punya anak namanya Usamah. Usamah kemudian matur sama Kanjeng Nabi supaya membebaskan perempuan Makhzumiyah ini dari hukuman karena kasus mencuri. Nabi kemudian marah. Atashfa'u fi haddin min hududillah, apakah kamu ingin mengampuni hukuman dari hukuman Allah Ta'ala? Kemudian Nabi berpidato, innama ahlakal ladzina qablakum annahum kanu idza sarqa fihi musyarifu tarakuhu wa idza sarqa fihi mudha'if aqamu alaihi hadda. Sesuatu yang membuat hancur generasi sebelum kamu adalah kalau ada orang-orang mulia yang mencuri tidak diapa-apakan, tapi ketika ada orang lemah kalangan rakyat biasa yang mencuri aqamu alil hadda, maka hukum ditegakkan dengan seadil-adilnya. Wa aimullahi law anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Demi Allah, jika Fatimah anaknya Muhammad mencuri, pasti aku potong tangannya. Muttafaqun alaih. Kata guru saya Kiai Musta'in Syafi'i Tebuireng, kata-kata law anna Fatimah binta Muhammadin ini menunjukkan Muhammad sebagai orang biasa. Tapi lakotok tuh saya potong Muhammad sebagai seorang rasul. Jadi Nabi bisa membedakan. Jadi Nabi, salah satu inspirasi Nabi adalah hukum itu tajam ke bawah juga tajam ke atas. Tidak boleh hukum itu tajam ke bawah tumpul ke atas. Siapapun yang salah, yang melanggar hukum, siapapun pelakunya harus ditegakkan seadil-adilnya. Itu inspirasi dari Nabi. Nanti setelah mungkin ini bisa kasih pertanyaan buat para penonton ya Pak. Ini terkait dari sejarah Nabi yang begitu menginspirasi, baik dari segi pendidikan, segi ekonomi, dan segi dalam hal hukum. Tentu misal dari keteladanan Nabi tadi, apakah masih relevansinya di era sekarang itu seperti apa Pak kira-kira? Terima kasih. Ini pertanyaan yang terakhir nih. Apa relevansi keteladanan Nabi di era sekarang? Di era mungkin yang relevan di era di mana negara kita sekarang ini sedang tidak baik-baik saja. Maka
keteladanan Nabi sangat relevan dan inspiratif. Ketika kita betul-betul mengembangkan keteladanan Nabi ini di era sekarang, insya Allah negara kita akan menjadi baldah thayyibah wa rabbun ghafur, menjadi negara yang sejahtera, makmur, dalam naungan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa Pak kira-kira inspirasi keteladanan Nabi yang relevan di era sekarang? Satu, sejahterakan rakyat yang miskin. Jangan sampai ada rakyat yang tidak mampu makan, tidak mampu sekolah, tidak mampu berobat. Negara harus hadir supaya semua rakyatnya, tentu yang miskin ya, saya ngomong, kalau kaya nggak usah diingat ya. Semua rakyatnya ini bisa sekolah, ada beasiswa pendidikan. Semua rakyatnya bisa makan setiap hari. Semua rakyatnya bisa berobat ke puskesmas, ke dokter ketika sakit. Ini negara harus hadir. As-sultan waliyuman la waliyalah. Seorang pemimpin adalah pelindung bagi rakyatnya. Tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Kebijakan seorang pemimpin itu harus bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Jadi di bidang ekonomi ini tidak boleh ada rakyat kita yang kelaparan. Tidak boleh ada rakyat kita yang mati sakit. Artinya mati karena tidak bisa berobat. Tidak boleh ada rakyat kita yang karena ekonominya anaknya tidak bisa sekolah. Karena Nabi selalu memperhatikan ekonomi rakyatnya, Nabi selalu memperhatikan pendidikan anak-anak muda khususnya. Maka inspirasi yang pertama dari Nabi adalah negara harus hadir untuk rakyatnya. Tidak boleh ada rakyat yang kelaparan, tidak boleh ada rakyat yang anaknya tidak sekolah, tidak boleh ada rakyat yang sakit kemudian tidak mampu berobat. Negara harus hadir. Negara harus hadir untuk kepentingan rakyat yang miskin ini. Dan masih banyak ya menurut BPS kita rakyat kita yang miskin. Alhamdulillah negara tidak sendiri ya. Negara hadir, para ulama, organisasi Nahdlatul Ulama juga ikut membantu negara ya. Nahdlatul Ulama misalnya punya banyak mobil layanan umat yang mengantar masyarakat untuk berobat. Ini juga membantu negara. Jadi negara sebagai leading sektor, pemimpin ini harus hadir, berkolaborasi dengan semua, termasuk dengan organisasi sosial keagamaan Nahdlatul Ulama misalnya, harus melayani kebutuhan rakyatnya. Yang kedua, negara, inspirasi keteladanan Nabi ini, negara harus menegakkan hukum seadil-adilnya. Tidak boleh hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ya, kita sebagai umat Nabi Muhammad juga harus mencontoh Nabi. Jadi ketika kita menjadi pemimpin rumah tangga, kita harus bertindak yang adil. Ketika kita menjadi pemimpin ketua RT, ketua RW, kepala desa, atau kita menjadi pemimpin organisasi sosial keagamaan, kita juga harus bersikap yang adil. Ya, biluhu aqrabu littaqwa, harus bertindak yang adil, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika hukum ini ditegakkan dengan adil, insya Allah tidak ada instabilitas politik, ya, tidak ada chaos, tidak ada anarkis, karena masyarakat kita tidak merasa dibully oleh negara, tidak merasa ditindas oleh tangan-tangan kekuasaan. Maka inspirasi Nabi yang kedua ini, mari kita ijawantahkan dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita, berlatih bertindak yang adil.
Kalau pemimpin itu Masya Allah adalah syarat mutlak, karena pemimpin yang adil ini adalah pemimpin yang dirindukan surga. Sementara pemimpin yang berkhianat, mengkhianati janjinya, ini pemimpin yang ditunggu neraka, karena dampak dari kebijakannya itu luas dirasakan oleh seluruh masyarakat. Kemudian yang ketiga, inspirasi keteladanan Nabi adalah kebangkitan anak-anak muda dan kaum perempuan. Ini adalah peluang bagi kita, masyarakat civil society, masyarakat madani, masyarakat Nahdlatul Ulama khususnya. Kalau kita ingin bangkit, kunci kita ada dua. Pertama anak muda, yang kedua adalah kaum perempuan. Tidak bisa kebangkitan ini tanpa peran dua orang ini. Jadi anak-anak muda kita harus bangkit, kaum perempuan kita harus bangkit. Pada zaman Nabi ada Sayyidah Hafsah istri Nabi, ada Sayyidah Aisyah, ada Sayyidah Fatimah, banyak sekali. Bahkan di era Sayyidina Umar, perempuan dikasih peran-peran strategis sebagai pemimpin pasar. Jadi An-Nisa imadul bilad, perempuan adalah tiang negara. Idza saluhat saluhal bilad wa idza fasadat fasadal bilad. Ketika perempuan kita tampil dengan kompetensinya, dengan kemampuannya yang luar biasa, maka negara ini akan maju. Tapi ketika kaum perempuan kita rusak ilmunya, rusak moralitasnya, akhlaknya, maka hancur juga negara kita. Maka mari kita handle ya, kita organisir anak-anak muda kita. Mari kita berkolaborasi dengan pendekar-pendekar perempuan kita sebagai syarat mutlak kebangkitan dalam bidang apapun. Jadi ketika pemuda itu bangkit, ketika kaum perempuan itu bangkit, insya Allah desa kita, bangsa kita ini maju. Saya yakin, saya optimis. Mungkin pertanyaan yang ada di pemirsa sudah mewakili jawaban dari Pak Jawahari terkait bagaimana menghadapi Rasulullah, menghadapi modernisasi zaman. Tadi sudah disampaikan ya ini dari 6 Pak, namanya 6 Pak. Saya ingin bertanya bagaimana Nabi menghadapi modernisasi zaman. Tadi kan mungkin mau ada tambahan lagi atau gimana? Yang kedua dari Khalimatus Syifa, Pak saya mau bertanya apa makna dari konsep ummah dalam Islam dan bagaimana Nabi mewujudkan hal ini dalam masyarakat. Kemudian dari Maimunah Malika, Pak izin bertanya bagaimana cara Nabi memberantas korupsi. Apa ada tambahan atau mungkin ini baru 3 pertanyaan dulu ya, belum yang ketiga, nanti yang sesi kedua. Ada 6 pertanyaan. Menarik tadi soal tadi korupsi sudah kita jelaskan, cara memberantas korupsi. Kemudian ini ada 2 tentang modernisasi dan membangun ummah. Ulama-ulama kita ini punya satu ungkapan yang bagus sekali, yaitu al-muhafadzah 'alal qadimi shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Jadi cara menghadapi modernisasi adalah warisan-warisan ulama kita yang masih relevan. Saya mengklaim kitab kuning itu masih relevan ya, takrib masih relevan, Bulughul Maram masih relevan, Tafsir Jalalain masih relevan, Hikam Ibnu Athaillah Az-Zakandari masih relevan. Ini harus kita uri-uri, harus kita kaji, kita pahami, kita amalkan, kita kembangkan, kita muhafadzah, kita jaga, kita lestarikan. Karena itu adalah pondasi kita. Nah, tapi tidak cukup dengan itu, kita harus wal akhdhu bil jadidil aslah. Kita harus mengadopsi perkembangan modernisasi. Ketika kita sudah punya pondasi yang kokoh, maka kita harus mampu menyaring mana modernisasi yang bernilai positif, mana yang bernilai negatif. Kita harus punya filter, punya penyaring.
khudh ma sofa wada' makadar, daunnya Mbak Sahal. Ambil yang bersih, yang jernih, yang bermanfaat, dan tinggalkan yang kotor, yang destruktif, yang merusak. Maka di dalam modernisasi ini kita harus mengenal, dalam istilah Prof. Nuh itu ada dua istilah, namanya golden culture dan top culture. Ada budaya emas dan ada budaya pop. Budaya emas itu adalah research and development, penelitian dan pengembangan. Kenapa Amerika bisa maju, Rusia bisa maju, Cina bisa maju, Jepang bisa maju? Karena di dalam negara itu ada aktivitas yang sangat rahasia, tapi menjadi jantung kemajuan, research and development, penelitian dan pengembangan. Maka kita harus memulai riset ini, penelitian dan pengembangan ini, karena setiap pengembangan itu harus berbasis penelitian. Sementara banyak anak-anak muda kita ini yang lebih melihat top culture. Top culture ya sebagaimana kita nikmati sehari-hari. Kita suka film, ya kan? Kita suka budaya malam, gitu ya, di nightclub yang sifatnya hiburan. Sebenarnya negara maju seperti Amerika, Rusia, Cina itu bukan karena top culture-nya itu, walaupun yang kelihatan di media itu, tetapi aktivitas utamanya adalah di research and development. Maka al-akhdhu bil jadidil aslah adalah, selain kita belajar Bulughul Maram, Tafsir Jalalain, kita belajar Alfiyah Ibnu Malik, kita juga mulailah research and development. Kita mulai budaya meneliti dan mengembangkan. Kita mengadopsi teknologi-teknologi baru, kita posisikan sebagai al-wasail di hukmil maqasid. Maka ini menjadi tantangan anak-anak muda, saya kira. Menghadapi modernisasi adalah satu, Anda harus punya fondasi agama yang kokoh. Anda harus punya filter, mana yang baik yang diambil dan mana yang negatif, yang merusak yang harus dibuang. Tetapi lebih dari itu, kita harus bermimpi menjadi sosok penggerak kemajuan, yaitu memulai tradisi dalam bahasa fikih kita namanya istiqra', penelitian. Sebagai Imam Syafi'i punya istiqra' di bidang haid, nifas, istihadah, maka kita kaum santri ini harus berlatih tradisi research and development, penelitian dan pengembangan. Ya, mulai dari kecil. Nah, kita tidak ingin yang besar-besar, mulai dari yang kecil saja. Satu contoh, mohon maaf, salah saya sering menelisik atau saya sering nonton lah videonya Kang Deddy Mulyadi, KDM Gubernur Jawa Barat. Ide-ide yang ditelurkan itu bagus sekali. Jadi misalkan anak-anak yang mungkin kurang perhatian orang tua dididik di barak militer misalnya, ya pro dan kontra, tetapi ini beyond the melampaui kotak. Jadi ini ide-ide yang bagus sekali, mengatur anak-anak kita supaya tidak banyak pegang gadget, ya. Ada waktu untuk membaca buku, membaca ilmu, mengembangkan ilmu. Ini satu contoh bahwa gebrakan-gebrakan itu lebih baik, lebih kontinu, lebih transformatif ketika berbasis riset, ketika ada penelitian yang dilakukan. Nah, jadi kita coba meneliti diri kita sendiri, meneliti keluarga kita sendiri, kira-kira ya satu contoh saja, bagaimana cara kita memperlakukan gadget ini. Apakah non-stop 24 jam kita harus ditemani dengan gadget HP kita ini, atau kita harus khudh ma sofa wada' makadar. Oh, ini waktunya ba'da maghrib, waktunya membaca Al-Quran, ya kita jangan pegang gadget. Oh, ini waktunya jam 7 sampai jam 9 misalnya baca buku, baca pelajaran sekolah buat anak muda, ya kita tinggalkan dulu gadget. Ini satu contoh, kita harus meriset diri kita sendiri. Nah, karena kalau kita
mengikuti arus tanpa tahu dampak negatifnya, maka kita akan hanyut dimakan digulung oleh gelombang. Sementara kita tidak mampu tidak mampu menahan gelombang itu. Maka riset ini sangat penting, ya, sangat penting. Kemudian yang ketiga tadi soal membangun ummah ini saya gabung. Saya banyak membaca buku-bukunya Profesor Dr. Gofales Majid, ya, sangat inspiratif. Salah satu cara membangun ummah adalah menegakkan kesetaraan, musawah. Apa itu maksudnya kesetaraan? Ya, saya kira bangsa kita adalah bangsa yang besar, bangsa yang dikagumi oleh dunia karena toleransi, karena moderasi, karena kerukunan antar umat beragama. Jadi kesetaraan bisa dimaknai bahwa semua agama bisa hidup di Indonesia. Kesetaraan juga bisa dipahami semua rakyat Indonesia punya hak yang sama untuk hidup damai, hidup sukses, hidup rukun sejahtera. Jadi membangun ummah adalah membangun ikatan-ikatan primordial sektarian ini menjadi ikatan komunal, ikatan bersama. Dalam bahasa Kiai Haji Ahmad Siddiq itu ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah watoniyah, ada ukhuwah basyariyah. Jadi kita harus punya keterikatan agama kita, ya punya otomatis. Tapi kita juga ada ukhuwah watoniyah, ikatan nasionalisme, juga ada ikatan humanisme, ikatan kemanusiaan. Ketika di Palestina saudara-saudara kita kelaparan, kita harus punya ukhuwah, sense of humanity, kepekaan kemanusiaan. Ketika di negara kita ada gejolak, ada anarkisme, kita harus punya sense of nationality, nasionalisme kita harus. Jadi ini membangun ummah dengan menegakkan kesetaraan, dengan menegakkan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah basyariyah insaniyah. Mungkin itu tadi sesi pertama pertanyaan ya Pak. Kita buka sesi keduanya, 3 wawan pertanyaan kalau mungkin ada. Dan tadi ini ada 2 pertanyaan Pak dari Mahmudi Grafika. Bagaimana terkait dengan maqasidus syariah dan implementasi dalam menegakkan hukum. Yang kedua itu ada dari kita Puspita Dewi. Pak izin bertanya, bagaimana Nabi mendidik anak muda tadi? Mau ditanya, monggo Pak. Terima kasih. Ini mungkin sesi yang terakhir, guys. Tapi tidak tahu kalau ada pertanyaan ya kita interaktif. Saya ingin menjawab dari yang anak muda dulu. Bagaimana Nabi membangun generasi muda? Syubbanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Maka kita tahu dalam sejarah wa awwalu man amana minal sibyan Ali bin Abi Thalib. Orang anak kecil yang pertama kali beriman kepada Nabi adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ini menunjukkan bahwa Nabi punya perhatian yang besar terhadap anak-anak muda. Tanpa anak-anak muda, Islam ini tidak bisa berkembang dengan cepat. Maka bagaimana Nabi mendidik anak muda? Ya, anak muda ini disibukkan dengan dunia yang bermanfaat, yaitu dunia ilmu. Kita tahu Sayyidina Ali dalam sabda Nabi, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Saya ini kotanya ilmu, pusat ilmu, dan pintunya ada pada Sayyidina Ali. Jadi anak-anak muda ini harus sibuk dengan urusan ilmu. Yang kedua, anak-anak muda ini harus dilibatkan dalam membangun bangsa. Kalau Anda baca sejarah, maka Sayyidina Ali ini salah satu pemimpin perang yang sangat sukses. Jadi Sayyidina Ali memang secara ekonomi pas-pasan, tapi beliau punya kemampuan duel 1 lawan 1 di atas rata-rata. Jadi dan komandan perang betul. Maka
menarik apa yang disampaikan Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, pemuda itu dilihat dari dua hal. Satu adalah ilmu, yang kedua adalah takwa. Ala hayatul fata bil ilmi wa tuqa walau lahu ma falati baridati. Jadi bagaimana Nabi membangun pemuda ya, seperti yang disampaikan Imam Syafi'i, dengan ilmu dan ketakwaan. Jadi Nabi memberikan panggung kepada anak muda untuk berkiprah. Nabi mendorong anak muda untuk menimba ilmu, menyerap ilmu sebanyak-banyaknya, dan dari situ pemuda ini akan memberikan kontribusi yang besar bagi masyarakat dan bangsanya. Pertanyaan selanjutnya, ini pertanyaan yang cukup tidak mudah menjawabnya, dari Mas Ali yang saya cintai, tentang maqasidus syariah. Ini pertanyaan agak tinggi. Jadi ketika kita melihat Islam, jangan hanya dilihat fikihnya saja, tetapi dilihat bahwa ajaran-ajaran, perintah-perintah dan larangan Allah itu ada tujuannya. Nah, maqasidus syariah itu ada 5. Pertama adalah hifdzuddin, menjaga agama. Menjaga agama ini dalam kajian kitab klasik ada 2 dimensi. Masjid kita harus ramai untuk sholat jamaah, tapi bagi orang yang murtad ada konsekuensinya. Zaman dulu ya, untuk menjaga agama. Dalam konteks sekarang ya, imaratul masjid, meramaikan masjid seperti kegiatan hari ini, termasuk ihya'uddin, menjaga agama, hifdzuddin. Yang kedua ada namanya hifdzun nafsi, menjaga jiwa. Menjaga jiwa itu contohnya apa? Rajin olahraga, ikut pagar nusa supaya kokoh kesehatannya. Dilarang membunuh orang, tidak boleh. Kalau sekarang nggak boleh nembak orang, tidak boleh melindas orang, nggak boleh. Itu hifdzun nafsi. Bahkan di dalam kitab-kitab pesantren, Fathul Mu'in contohnya, kalau Anda sholat kemudian ada ular yang datang, Anda harus batalkan sholat Anda untuk menjaga nyawa Anda. Jangan dibiarkan ular itu mendekat Anda dan mematok Anda, berbahaya. Kalau Anda sedang sholat kemudian ada ular mendekati anak, sholat Anda harus Anda batalkan untuk menyelamatkan anak itu. Atau Anda sholat, ada orang yang kemudian tenggelam, Anda harus batalkan sholat itu untuk menyelamatkan nyawa orang, baik diri Anda atau orang lain. Itu hukumnya wajib. Maka hifdzun nafsi ini sangat penting. Menjaga nyawa orang itu penting. Tidak boleh ada orang dengan seenaknya sendiri mengambil nyawa orang lain. Yang ketiga ada namanya hifdzul mal, menjaga harta. Apa implementasinya Pak? Menjaga harta itu wajib bekerja. Haram mencuri, haram korupsi, haram jambret. Ini dalamnya hifdzul mal. Jadi harta bisa datang kalau kita bekerja, dan kita hindari budaya korupsi. Kemudian ada namanya hifdzul akli, menjaga akal. Bagaimana caranya ya? Banyak menuntut ilmu supaya akal kita ini dinamis, dan dilarang miras, dilarang narkoba, dilarang sabu-sabu dan lain sebagainya. Karena akal kita ini adalah distingsi manusia. Manusia berharga karena punya akal. Ketika akalnya tidak normal, maka manusia tidak ada harganya. Maka menjaga akal ini wajib. Tidak boleh mabuk-mabukan, tidak boleh narkoba, sabu-sabu. Yang terakhir, hifdzun nasli, menjaga keturunan. Apa implementasinya Pak? Menjaga keturunan, wajibnya menikah dan haramnya zina. Karena nutfah
sperma ini harus diletakkan di tempat yang halal, tidak boleh diletakkan di tempat yang haram. Ini dalam rangka hifdzun nasli, menjaga keturunan, disyariatkan menikah dan diharamkan zina. Nah, dalam konteks bangsa kita ini, maqasidus syariah ini yang harus dipegangi oleh pemimpin-pemimpin kita, yang harus dipegangi oleh ulama-ulama kita. Nahdlatul Ulama misalnya, NKRI harga mati, Pancasila jaya. Itu tujuannya adalah maqasidus syariah. Jadi menjaga kerukunan dan keamanan itu maqasidus syariah. Coba bayangkan mengapa ulama-ulama kita ini rela membuang 7 kata dalam Piagam Jakarta. Kewajiban menjalankan syariat bagi pemeluk ini dibuang. Karena apa? Yang penting adalah menjaga kerukunan bangsa. Kalau dipaksakan kata ini, maka yang non muslim akan berpisah dari Indonesia. Maka NKRI harga mati. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kata Mbah Mun ada 4 itu, PBNU, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 45 itu harga mati. Itu Mbah Mun istihadnya brilian dari Mbah Maimun Zubair. Karena ketika negara ini kacau, chaos, maka kita akan susah semuanya. Ini betul. Ketika kita ini tukaran ya, bercerai-berai, apalagi sampai bunuh-membunuh, maka sekolah kita libur, masjid kita libur, apapun akan terancam. Maka paradigma maqasidus syariah ini adalah cara berpikir dan berpijak ulama-ulama kita dan founding fathers ya, Insinyur Soekarno-Hatta, sehingga bangsa kita ini bisa Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda, bermacam-macam, tapi tetap setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka dalam konteks Maulid Nabi besar Muhammad SAW ini, maqasidus syariah itulah paradigma dakwah Nabi. Jadi ketika Nabi di Madinah itu, Nabi membangun masyarakat Madinah apa yang dinamakan Misakul Madinah, Madinah chapter, piagam Madinah, lakum dinukum waliyadin. Jadi silahkan agak kamu apapun silahkan, tetapi harus sama-sama membangun persaudaraan, menjaga keamanan dan ketertiban. Jadi negara Madinah yang dibangun Nabi itu seperti Indonesia. Inilah jeniusnya Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim, Kiai Haji Abdul Rahman Wahid, Mbah Wahab, Mbah Bisri, Mbah Yai Sahal, Mbah Mun, Mbah Dullah. Ulama-ulama kita ini adalah ulama-ulama jenius karena cara berpikirnya, cara berdakwahnya, cara melindungi, ngayomi umatnya itu dengan paradigma maqasidus syariah. Jadi yang penting riayatul ummah, menjaga umat ini jangan sampai konflik, jangan sampai khisam adawah, karena persatuan ini adalah kunci. Karena tanpa persatuan bangsa kita ini tidak bisa merdeka dan tidak bisa membangun. Baru ada demonstrasi di beberapa titik saja kita udah bingung. Ya betul. Ya enggak? Ya, apalagi kalau kemudian terjadi chaos secara nasional, kita tidak bisa membayangkan. Jadi ukhuwah, persaudaraan, kedamaian, persatuan ini adalah modal yang sangat mahal dan sangat berharga yang selalu dijaga oleh ulama-ulama kita, dan itulah yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa rasulahu wa la tanaza'u. Jangan jangan saling bertentangan. Fatafshalu wa tadhabari wasbiru, karena kamu akan gagal dan haibah kamu, wibawa kamu akan hilang. Jadi mari kita meneladani Rasulullah SAW, meneladani para ulama kita bahwa Islam ini harus lahir sebagai agama yang rahmatan lil alamin, sebagai rahmat, sebagai faktor pendorong kemajuan bangsa, sebagai faktor pemersatu bangsa, bukan sebagai faktor pemecah belah bangsa. Saya kira itu.
Mungkin pertanyaannya kita sudahi mawon Pak, karena sudah tidak ada. Niki talk show perdana tapi mendapatkan pelajaran ilmu yang sangat mahal. Terima kasih Pak kepada Pak Jamal karena sudah menyempatkan waktunya menemani kita pada acara talk show hari ini, malam ini. Dan terima kasih juga kepada para peserta, para penonton juga. Terima kasih karena sudah hadir menyempatkan waktunya. Mungkin cukup sekian, kita banyak kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.